warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Baik. Masa lupa dengan jaga kita? Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekali lagi. Apa kabar ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Tetap semangat ibu-ibu ya untuk melanjutkan kepada sesi pertemuan kita yang disebut dengan pertemuan Kedua. kedua yang diartikan sebagai kepanjangan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, masih ingat ya? Program keluarga harapan ibu ya, betul. Ibu-ibu, sebelum memasuki modul keempat ini, kita kemarin sudah menjalani modul ketiga ibu ya. Siapa yang masih ingat tentang apa kita pelajari modul ketiga kemarin bu? Wah, bu lihat semangat hari ini. Tentang apa ibu? Mendasar kesehatan dan gizi. Oke, modul kesehatan dan gizi. Ya. Siapa yang masih ingat salah satunya bu? Coba yang mau ingat salah satu saja yang kita praktekkan dalam modul tersebut bu. Ya ibu? Cuci tangan dan Menggunakan menggunakan sabun. sabun. Ibu agak lupa karena ibu kemarin tidak pakai sabun bu ya nyucinya bu ya. Oke. Terima kasih untuk semua jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk ibu ya dan ibu ini. Oke ibu, sebelum memasuki materi selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades yang sudah rela untuk memberikan tempat ruang tamunya kita gunakan untuk melakukan pelaksanaan P2K2 tersebut. Ibu, pada modul keempat ini kita memasuki modul tentang modul perlindungan anak, Bu. Berarti hampir sama dengan modul ke-1 ya. Modul ke-1 itu tentang pengasuhan dan pendidikan anak, tapi ini tentang perlindungan anak, Ibu. Jadi sama-sama anak tapi versinya beda, Bu ya. Jadi di sini kita membahas sesi 11 langkah 2, Ibu. Ya, sesi 11 langkah 2 yaitu tentang pengertian anak dan hak-hak anak. Mungkin bisa dicatat Bu ya, dibuka di modulnya ada Bu ya. Pengertian anak dan hak-hak anak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan anak? Anak yang ada di rumah, mungkin anak-anak yang sedang bermain, tapi pengertiannya apa yang dimaksud dengan anak? Ada yang bisa bantu jawab Bu? Pengertian anak. Ya, Ibu Francisca. Anak adalah anugerah Allah yang harus kita jaga. Anak adalah anugerah Allah yang harus kita jaga. Betul Ibu. Apa lagi? Anak ada Ibu ya. Ya, anak adalah titipan Allah dan yang diberikan untuk kita supaya kita membesarkan, menyayanginya kayak itu. Oke, tanggung jawab intinya Bu ya. Mungkin Ibu yang lain, Ibu Murni ada? Oh, tidak ada Ibu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Lia dan Ibu Siska. Kita tepuk mantul dulu yuk. Masih ingat kan? Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih. Ibu, baik ibu-ibu, anak itu menurut di dalam modul yang kita pelajari ini adalah seseorang anak yang belum berusia 18 tahun ibu-ibu. Termasuk yang di dalam kandungan. Jadi di sini dijelaskan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi anak yang dimaksud itu adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Di bawah dari mulai kandungan, dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Bisa dimengerti Bu? Oke, terima kasih. Jadi yang selanjutnya setelah anak ini kita harus memahami hak-hak anak Ibu. Mengerti maksudnya hak anak Bu? Nah, saya ingin bertanya, apa itu hak anak itu? Yang dimaksud dengan hak anak itu apa? Pengertian dari hak anak. Siapa yang bisa bantu? Ibu-ibu yang di belakang, ada yang bisa bantu?
Kok kayaknya kurang semangat ini Bu ya. Kita tepuk semangat dulu ya Bu. Ayo. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Ayo siapa yang mau jawab ibu-ibu? Pengertian dari hak. Hak anak. Anak itu harus apa? Ya, Bu Lia, silakan Bu. Apa Bu? Langsung jawab Bu. Anak itu harus mendapat pendidikan yang lebih bagus, lebih layak. Oke. Atau ini apa? Kasih sayang orang tua tuh harus lebih ke anak. Oke. Ada lagi Bu? Oke, benar yang dikatakan. Ya, Ibu Murni mungkin? Mendapat pendidikan yang lebih layak. Oh, betul. Bimbingan dari orang tua. Bimbingan dari orang tua, Bu. Pendidikan gitu Bu ya. Siapa lagi? Tidak ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Bu Lia dan Bu Murni. Hak anak itu adalah ibu-ibu, hak anak adalah hak yang melekat pada insan manusia dan martabat manusia ibu-ibu. Jadi yang melekat pada insan dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti ibu-ibu ya? Oke, baik. Kita bisa lihat di buku pintar itu Ibu, bisa dilihat Ibu, buku pintar pada halaman 8 Bu, tentang pengertian hak anak. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pengertian tentang hak anak, sekarang saya ingin bertanya, apa-apa saja yang termasuk dengan hak-hak anak Ibu. Mungkin bisa kita perhatikan di sini pada flip chart Bu ya, flip chart 2 di sini Bu. Hak-hak anak dapat diartikan sebagai apa gitu Bu. Hampir sama dengan pengertian dari hak anak Bu. Baik, ada yang bisa menjawab Ibu? Bapak? Ada Bapak ya di belakang ya? Ayo ibu-ibu. Sekarang fokus ini Bu ya. Oke, kalau kurang fokus mari kita berdiri dulu Bu. Saya punya salah satu ice breaking yang baru Bu. Jadi di sini masih ingat nggak dengan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, jadi di situ saya ingin mengganti menjadi aku mau, aku mampu dan kulakukan. Oke, Ibu lihat kayaknya sudah pernah melakukan seperti itu. Ada yang bisa bantu Ibu? Tegak semuanya dong Bu. Ayo Bu. Oke, jadi di sini ice breaking ini, permainan ini fokus Bu ya. Jadi aku tahu, aku mampu dan kulakukan gitu. Kakinya tetap Bu ya. Kakinya tetap berjalan Bu. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan gitu ya. Ikuti saya, oke? Nadanya sama dengan lagu yang tadi Bu. Oke, harus fokus Bu. Siap? Siap. Nadanya ingat kan Bu ya? Oke, ikuti saya ya. 1, 2, 3. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu, aku mampu, aku tahu, aku mampu, aku tahu dan kulakukan. Oke, tepuk tangan ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kita tadi kembali lagi kepada hak-hak anak ya Bu ya. Hak-hak anak di sini ibu-ibu. Yang seperti Bu Murni jawab tadi betul Bu. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Siapa lagi Bu? Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Apalagi Bu? Hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Hak untuk mendapat perlindungan orang tua. Betul sekali Bu. Jawabannya semua. Berarti di sini hak itu adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi Bu ya. Dalam hal di sini anak-anak itu harus dipenuhi hak pendidikannya, hak untuk bermainnya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi banyak sekali Bu yang harus dipenuhi hak-hak anak tersebut. Mungkin termasuk bermain, mungkin termasuk hak Bu ya. Karena kita pelajari pada sesi pertama itu, saya lupa itu langkah berapa, bahwa hal yang dibutuhkan oleh seorang anak itu adalah bermain. Kita ingat bahwa
untuk mendekatkan suatu emosi antara orang tua dengan anak itu harus melalui bermain, bisa melalui bermain, Bu. Karena dengan begitu anak merasa dihargai. Wah, ini ada anak-anak main bola ini. Anak merasa dihargai, Bu, Ibu ya. Jadi kita di situ harus benar-benar memperhatikan hak anak tersebut. Perhatian kita, apalagi kalau ibu-ibu mungkin kan sibuk bekerja, tidak ada waktu di rumah kan. Dan di dalam sisi itu juga kita dituntut untuk masuk, sebelum masuk pendidikan kata Ibu Murni tadi, anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam apa Ibu? Sebelum TK Bu? PAUD, pendidikan anak usia dini. Oke, bisa dimengerti Bu tentang hak anak Bu sampai di sini? Bisa. Oke, kita lanjut ke flip chart selanjutnya Bu ya. Di sini 5 klaster, sebenarnya di sini kita diajak untuk bermain Bu, tapi kita langsung lanjut aja dengan inti dari permasalahan 5 klaster hak anak tersebut ini Bu. Yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Di sini bisa diartikan hak anak sebagai warga negara, bisa diartikan Bu ya. Hak anak sebagai anak yang belum melebihi umur dari lebih dari 18 tahun, kita artikan tadi Bu ya. Yang kedua, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Betul ya kata Bu tadi, anak-anak harus mendapatkan kasih sayang. Bu ya, intinya Bu ya. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Ialah mungkin di modul ketiga tadi kita ingat dengan modul kesehatan dan gizi Bu ya, kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Jadi anak itu memang harus memiliki pendidikan Bu ya, dan bersosialisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Di dalam suatu undang-undang yang kita dapat, anak-anak itu memang memiliki perlindungan khusus Ibu-ibu. Kalau di dalam pasal 34 itu sangat diartikan fakir miskin dan anak-anak terlantar, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi apabila anak-anak tersebut tidak memiliki atau mungkin terlantar, anak-anak tersebut dipelihara oleh negara. Jadi negara yang baik tidak akan membiarkan anak-anak untuk lepas dari hak dan kewajiban dia sebagai anak. Oke Ibu-ibu, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin sudah mau cepat-cepat pulang melihat anaknya Bu. Anaknya tinggal di rumah Bu ya, tinggal dengan bapak Bu ya. Oke Bu, sampai di sini pertemuan kita untuk sesi untuk langkah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesalahan yang saya perbuat. Sama seperti yang kemarin saya ucapkan, kita di sini sama-sama belajar, bukan maksud saya untuk mengajari, tetapi di sini sama-sama belajar untuk menjadi keluarga harapan yang lebih baik Bu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih Bu. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing Bu ya.